manusia seperti biasa. Ini pembahasan sampai sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimallahu wa rahmatan wasi'ah wa kadza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi dzatihi aw sifatihi aw yakuna lahu mumathil fi dzatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujud wa asirun. Artinya wa kadza, dan juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yastahilu, ya, ditemu mustahilnya. Yastahilu artinya faedahnya istihalah, ditemu oleh akal mustahilnya alaihi ta'ala, bagi Allah taala. Apa yang ditemu mustahil? Alla yakuna wahidan, itu adanya Allah Subhanahu wa taala tidak wahdaniyah. Ini ditemu mustahilnya oleh apa? Akal. Iya, oleh akal siapa? Akal manusia. Seluruh manusia. Kalau akal pasti menemukan mustahil bagi Allah tidak wahdaniyah. Ya. Berarti wajib wahdaniyah. Wahdaniyah bagi Allah wajib atau pasti. Ya. Jadi segi zatnya Allah Ta'ala wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Zat dari segi zatnya Gusti Allah apa? Tidak bersusun, tidak seperti zatnya yang lain selain Allah. Kalau zat selain Allah jelas apa? Bersusun. Mustahil bagi Allah bersusun. Ya, mustahilnya begitu. Bersusun itu artinya beberapa anggota, beberapa postur tubuh. Ini mustahil. Jadi dikatakan Allah punya tangan, Allah punya muka. Ini hadirin rahimakumullah perlu diperhatikan, karena ada ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas berbunyi kalimat anggota, bukan anggota. Namun kalau kita punya dasar akidah, paham ilmu tauhid, ini sama dengan kalimat-kalimat yang antum jumpai Al-Quran maupun hadis. Dalam Al-Quran disebutkan kullu syai'in halikun illa wajha. Ya. Artinya secara lafziahnya itu tiap-tiap sesuatu itu hancur kecuali illa wajah. Ini kata wajah. Wajah ini bukan muka bagi Allah Ta'ala, ya. Kecuali zatnya Allah Ta'ala yang tidak hancur, gitu ya. Karena apa? Zatnya Allah Ta'ala wahdaniyah, Maha Esa Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Orang bilang mengatakan kecuali wajahnya Allah. Nah ini salah. Dia artikan wajahnya Allah. Atau yadullah fawqa aydihim. Ini kalimat yadul artinya tangan. Jadi kalau artikan ya di tangan Allah semua. Nah ini kalimat di tangan Allah ini hati-hati. Ya. Kalau kita harus ketika dalam dikatakan maknanya bukan tangan. Karena kita belajar ilmu tauhid ini supaya bisa mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala yang semestinya. Dikatakan oleh seorang ulama, man wasafallahu ta'ala bima'na min ma'anil bashar faqad kafara. Yang artinya siapa orang yang mensifati Allah dengan sifat bashar, sifat manusia, wajah atau tangan, sifat bashar, duduk, ini sifat bashar. Apalagi banyaklah kalimat-kalimat sifat bashar untuk mensifati manusia. Ini tidak boleh disifatkan kepada Gusti Allah. Ini namanya wasafallah bima'na min ma'anil bashar faqad kafar.
Siapa orang yang mensifati Allah dengan sifatnya bashar, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Ya, disengaja atau tidak, kalau dia mensifati Allah dengan sifatnya bashar, tubuh anggota, ini keluar. Allah Ta'ala tidak beranggota. Ya, jangan katakan bahwa Allah Ta'ala beranggota. Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya Maha Esa. Maha Esa artinya wahdaniyah, fil zat, fil sifat, fil af'al. Wahdaniyah dari segi zatnya artinya zatnya Allah tidak bersusun gitu saja. Wahdaniyah dari segi sifatnya, sifatnya Allah apa? Bukan bilangan. Jadi ada artinya bilangan, ada terkena waktu. Allah Ta'ala berkuasa, berkehendak. Tidak ada dua kekuasaan dan tidak ada dua kehendak. Ini sering dikatakan bahwa orang mengatakan saya punya rencana, Allah yang berkuasa. Ini ada dua pekerjaan makhluk dengan pekerjaan Tuhan. Jadi inilah yang menjadikan kita sebab tidak paham akidah. Jadi ini banyak sekali kalimat-kalimat yang seperti itu, entah itu dari seorang dokter atau seorang kiai ulama umpama mengatakan bahwa ini semua memang kehendak Allah. Ya, semua kuasa Allah dalam kekuasaannya, tapi manusia punya kehendak. Ya, ini kehendak manusia. Kehendak manusia ini artinya kasbun wa ikhtiyar, kasab ikhtiyar, usaha. Dari bahasa syar'i, bukan bahasa akli. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dan berkehendak, ini sifat yang asli. Sifatnya Allah wajib berkuasa, sifatnya Allah wajib berkehendak. Jadi tidak ada dua kuasa dan juga tidak ada dua kehendak. Dari kuasa dan kehendak yang Maha Esa, gitu saja. Jadi manusia punya kehendak, punya kekuasaan dalam manusia. Ini ikhtiar namanya. Namanya apa? Berusaha. Bukan apa namanya? Sesungguhnya bukan. Jadi buatan. Ya, ini hati-hati. Maka kita penting sekali belajar akidah tauhid supaya kita selamat dari faham-faham yang apa ini? Yang menjisim-jisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab, apa? Sebagian daripada benih kekufuran. Jadi kufur itu ada benihnya, ada asal mulanya. Sebabnya apa orang itu kufur atau keluar dari agama Islam? Apa sebabnya? Ini salah satunya di antara salah paham. Ya, atau berpegang agama syariat dengan zohirnya lafaz. Nah, itu tamassuk bi zahiril ayat, berpegangan dengan zohirnya ayat, artinya tidak dengan dasar takwil, meninggalkan takwil. Jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran diartikan hanya sebatas terjemah. Dia meninggalkan takwil sebagaimana takwilnya para ulama shalihin. Takwil, salah satu daripada mengenal takwil itu artinya didasari dengan paham akidah dulu. Gitu ya. Ini kita diketahui makna yang sebenarnya. Ini namanya takwil. Ya, jangan plak seadanya kalimat. Karena kalimat-kalimat yang dalam kalimat Al-Quran ini kalimat khusus, bukan kalimat-kalimat yang seperti catat. Ini beda. Kalau itu jelas dalam kata simpulnya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalamullah Ta'ala Al-Qadim, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim. Artinya kalamullah, artinya Quran adalah petunjuk adanya kalam Allah yang qadim. Petunjuk atau bukti adanya kalam Allah yang qadim, yang tidak huruf dan tidak suara.
Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus punya keyakinan bahwa kalamullah Ta'ala al-qadim, kalamnya Allah Ta'ala yang qadim, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Karena qadim itu artinya tidak berawal. Kalau berhuruf ada awalnya, kalau bersuara ada awalnya, gitu loh. Ini qadim namanya. Qidam baqa, tidak ada akhirnya. Maka dikatakan qidam baqa. Ini kalamullah Ta'ala al-qadim. Maka awas, hati-hati. Pembaca tafsir Al-Quran ini berbahaya. Kalau tidak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, awas, mensifati Allah dengan sifatnya hawadis, mensifati Allah dengan sifatnya bashar. Al-ulama mengatakan man wasafallahu ta'ala min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang yang mensifati Allah dengan sifatnya bashar, seperti duduk, Allah Ta'ala duduk di arah, Allah Ta'ala bersuara, ini bersuara, ini sifatnya makhluk. Allah Ta'ala berkata-kata. Coba, setelah Allah ini ada setelah, ada sesudah. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak qadim, yang merusak sifatnya Allah Ta'ala tidak baqa. Karena kita tahu bahwa kalamullah Ta'ala al-qadim, kalamnya Allah Ta'ala qadim, kalam yang tidak berawal, tidak ada awal daripada kalamullah Ta'ala. Ini penting sekali memahami sifat wahdaniyah. Wajib bagi Allah Ta'ala wahdaniyah, Maha Esa. Zatnya Allah Ta'ala tidak bersusun. Ingat, bukan bersusun. Kalau bersusun itu benda. Allah Ta'ala bukan benda, bukan ciri. Sifatnya Allah Ta'ala tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang. Atau ada dua, itu ada berulang atau ya namanya tidak wahdaniyah. Gimana sih wahdaniyah itu? Artinya satu. Satu itu di dalam arti bukan bilangan. Ini satu di sini. Jadi ketika dikatakan Allahu wahidun, Allahu wahidun, Allah yang Maha Esa, bukan satu, bukan sebangsa satu. Ini perlu diketahui. Kalau satu itu bilangan, satu itu bilangan. Terus ya bukan satu, juga bukan dua atau tiga, bukan bilangan gitu saja. Bukan bilangan itu artinya kalau ditambah satu jadi dua, itu bilangan namanya. Kalau satu yang bilangan itu ada bagian-bagiannya satu. Allah Ta'ala tidak zat yang wahdanat, yang tidak ada bagian-bagian bagi Allah Ta'ala. Ya, Maha Esa Allah ini. Jadi kalimat kul huwallahu ahad ini harusnya tahu wahdaniyah, sifat wahdaniyah bagi Allah Ta'ala. Yastahilu bagi mustahil, ditemu mustahilnya oleh akal alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Allah Ta'ala bukan satu. Nah, apalagi dua, tiga. Satu aja bukan satu, wahidan. Terus bukan satu, bi alla yakuna murakkaban, ya ayyakuna murakkaban. Dengan segala zatnya Allah Ta'ala tersusun, bukan susunan, bukan semua, bukan. Wahdaniyah itu artinya bukan yang dalam benak pikiran orang itu mengatakan satu itu, bukan. Satu bukan bilangan, ditambahin begitu. Allah Ta'ala satu yang bukan bilangan, ada begitu. Sebab satu yang bilangan itu artinya banyak. Apa banyak? Satu itu banyak temannya. Saya satu, sampai satu, matahari satu, rembulan satu. Itu banyak, satu itu artinya. Apalagi dua, tiga. Nah ini satu ada sudah banyak. Itu kalau rembulan dikatakan satu bisa, matahari satu bisa, matahari sampean satu juga bisa. Ya, Allah Ta'ala bukan itu, bukan satu seperti itu, bukan. Ya, bukan bilangan itu saja. Mustahil bagi Allah Ta'ala Allah yakuna wahid, bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi. Dari segi zatiyahnya Allah Ta'ala tidak tersusun. Tidak apa? Tersusun.
semua satuan itu susunan. Au yakuna lahu mumathilun, atau mustahil bagi Allah Ta'ala ada yang menyamai daripada satunya Allah Ta'ala. Tidak ada satu, tidak yang ada yang menyamai, karena satu yang menyamai itu banyak. Matahari satu, ada yang menyamai, rembulan juga satu, ya kan? Sampai satu, ada yang tempatnya juga satu-satu, datang satu-satu, gitu loh. Itu artinya banyak, gitu loh. Artinya banyak gitu. Allah Subhanahu nggak bisa ditambahi dengan Allah dan rembulan, dengan malaikat misalnya, nggak bisa begitu. Malaikat makhluknya Allah, para nabi rasul makhluk Allah, makhluk semua ciptaan Allah. Nah ini, jangan kau anggap bahwa ini pembantu Allah, apalagi pembantu gimana? Allah Ta'ala bantu-bantuan. Ini pembantu Allah datang, gimana ini orang pikirannya bagaimana? Allah kok dibantu? Membela agamanya Allah dibela agamanya, maksudnya gimana? Ini harus paham, kalimat-kalimatnya harus paham. Dia anggapnya agama ini butuh bantuan ente apa? Nah, ente kelas berapa bisa bantu agama? Ya, lakukan agama yang sebenarnya, lakukan perintah yang sebenarnya saja gitu. Ya, jangan sok-sok bantu agama, membela agama. Ini maksudnya ini ya ada benarnya kalau tahu artinya ya. Kalau nggak tahu artinya nggak benar saja, nggak benar saja pokoknya. Kalau nggak tahu wahdanya nggak benar ya. Dianggapnya agama itu apa gitu, dibela-bela begitu. Membela kebenaran. Orang membela kebenaran, ya kan? Bagaimana mau bisa bela orangnya aja belum benar? Lah orangnya benar dulu baru bela kebenaran. Bagaimana bisa membela kebenaran orangnya nggak benar? Gitu ya. Apalagi nggak tahu yang namanya benar itu apa coba. Ini kalau benar menurut waduknya masing-masing, iya, ya benar itu apa dulu? Tahu definisinya benar. As-sidqu huwa mutabaqatul khabar lil waqi', yang sesuai dengan apa? Kenyataan, itulah benar. Membela kebenaran, ya kan? Ini bagaimana? Jadi harus paham kalimat-kalimat ini dengan paham cara paham wahdaniyat fi dzatihi ta'ala. Mustahil ditemu mustahil bagi Allah Ta'ala tidak wahdaniyah. Artinya zatnya Allah Ta'ala tersusun, mustahil. Ya, mustahil. Masa Tuhan tersusun gitu ya? Kalau manusia kan tersusun jelas, ada kepala, ada perut, ada ini tersusun namanya. Satuan apa ini tersusun. Allah Ta'ala bukan itu ya. Fi dzati aw yakuna lahu mumathilun, atau ada yang menyamai bagi Allah Ta'ala dalam satuan ini, bukan, tidak ada selain Allah, tetap ya beda. Apa? Mustahil bagi Allah Ta'ala mumathal, mustahil bagi Allah ditemu mustahilnya. Kalau dipikir, kalau dinadur ketemu. Kalau nggak dipikir, nggak dinadur, nggak dipelajari, nggak ketemu. Sudah gitu-gitu aja. Ya, ini harus ada pemikiran. Kita butuh selamat, iman, akidah kita selamat. Ya, kita sama-sama pikir. Mau tidak mau seperti itu. Fi dzatihi aw sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujud mu'athirun. Mustahil bagi Allah Ta'ala, mustahil lagi ada perbuatan, ada pekerjaan seperti fiilnya Allah. Nah itu. Jadi hanya fiilnya Allah Ta'ala, hanya perbuatan Allah Ta'ala selainnya dibuat. Selain Allah Ta'ala dibuat. Ini perlu. Tidak ada yang bisa menciptakan, ini tegaskan. Tidak ada yang bisa menjadikan atau menciptakan selain Gusti. Nah ini harus kuat. Paham wahdaniyat fil af'al. Maha Esa dari segi af'alnya Allah Ta'ala. Tidak ada af'al selain Allah. Tidak ada perbuatan selain Allah. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang selain Allah yang dikatakan berbuat itu semua ya aslinya dibuat. Paham nggak? Perbuatan yang dibuat, bukan perbuatannya sendiri. Bukan dari kekuatannya dibuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak la haula,
Tidak ada yang bisa menyingkirkan, menggeserkan la haula dari maksiat. Tidak ada yang bisa menggeserkan orang itu lepas dari maksiat. Tidak ada. Wala quwwatan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan sujud bersembah kepada Allah. Tidak ada yang bisa illa billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua adalah pertolongan Allah. Orang bisa bisa pindah dari sifat maksiat sampai jadi taat, ini pertolongan. Orang bisa melakukan ibadah, ini tanda orang mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda saja. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Perhatikan, mustahil bagi Allah alla yakuna wahidan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi. Dari segi zatnya ya mustahil tidak wahdaniyah. Dari segi sifatnya mustahil tidak wahdaniyah. Dari segi af'alnya mustahil tidak. Artinya wahdaniyat zatnya, wahdaniyat sifatnya, wahdaniyat af'alnya. Jadi zatnya Allah Ta'ala wahdaniyat. Apa artinya wahdaniyat? Zatnya Allah Ta'ala bukan bersusun. Sifatnya Allah wahdaniyat. Apa artinya? Sifatnya Allah tidak berulang-ulang. Misalnya ada dua kekuasaan. Tidak ada kekuasaan dua itu. Tidak ada yang kuasa gitu lah. Tidak ada yang mampu. Tidak ada semua. Tidak ada sekali lagi tidak ada. Atau yang membantu tidak ada. Nah, tidak ada dua kekuasaan, dua kemampuan, dua itu tidak ada. Ya. Dari wahdaniyah, kekuasaan yang wahdaniyah. Dan juga tidak ada perbuatan. Ya, tidak ada perbuatan, dua perbuatan itu, satu perbuatan Allah dan dua perbuatan manusia. Tidak ada, itu nggak bisa disatukan. Dah. Perbuatan Allah, fikirnya Allah, artinya ya taksir. Allah Ta'ala menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Makhluk berbuat tidak bisa begitu. Dari tidak ada tidak bisa. Semua ada semua. Yang diupayakan oleh semua manusia makhluk apapun sudah ada semua. Sudah ada. Jadi kalau ditanya orang penggali air, misalnya ya penggali sumur, ataupun ini sumurnya sudah ada, gitu ya. Apa pembuat apa coba manusia? Teknologi canggih. Membuat apa? Sinyalnya sudah ada, sudah semua. Mencari sinyal, ini cara sudah ada. Ya, nyari apa lagi? Apa yang dicari? Apa yang dibuat? Ada semua sudah. Ya, percayalah bahwa ini yang mengadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau tertipu oleh bahwa yang mengadakan si fulan dan si fulan ini jin, setan. Jangan tertipu dengan hal itu. Ya, ini paham wahdaniyat fi dzatihi ta'ala wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Au yakuna ma'ahu fil wujud mu'athirun. Tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi raddun 'alal mu'tazilah. Jelas di dalam kitab ini dijelaskan ini untuk menolak keras faham-faham Mu'tazilah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada faham bi annal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah, bahwa hamba manusia bisa menciptakan dengan perbuatannya. Ini ada paham Mu'tazilah seperti itu, bukan paham Ahlus Sunnah. Jadi manusia itu bisa, apa kata dia Mu'tazilah, bisa menjadikan dengan perbuatannya. Seperti kata-kata Anda bisa merubah nasib, tergantung Anda. Jadi dikiranya yang merubah nasib adalah perbuatannya. Nah, paham ya? Ini jadi manusia punya rencana, Tuhan punya kuasa. Gampangannya seperti itulah kalimat-kalimat itu. Ya annal abda, hamba yakhluqu af'ala nafsil ikhtiar bi qudratin, dengan suatu kemampuan khalaqallahu ta'ala fi,
yang Allah Ta'ala jadikan itu. Jadi dianggapnya Allah Ta'ala menitip sebuah kekuatan pada manusia, setelah itu lepas begitu saja. Sudah kayak manusia diciptakan dan kekuatannya setelah itu lepas sendiri gitu. Nah ini nih, ini yang salah seperti itu. Dianggapnya kayak apa, nitip kuat otomatis gitu, lalu ada otomatis. Sebenarnya perkara otomatis itu tidak ada. Sebenarnya kalau pengen tahu ya, otomatis itu tidak ada. Jangan tertipu dengan bahasa otomatis, itu bahasa adat, bahasa umum. Cara hakikatnya tidak ada otomatis. Semua dijadikan, semua dijadikan. Artinya tidak ada barang yang dijadikan lalu menjadi tidak ada. Paham ya? Dijadikan kok bisa menjadikan? Ini banyak sekali. Seperti apa namanya, virus ini jelas dijadikan, mustahil virus menjadikan. Nah, ini kan jelas kan, virus ini mustahil mematikan, mustahil kok pasti mematikan. Ini yang mastiin bahwa mematikan ini nggak paham tauhid, ini namanya nggak paham wahdaniyat, ini namanya virus. Awas, hati-hati dengan virus. Kenapa sibuk-sibuk virus? Coba sampai berani merubah syariat Islam, sholat diganggang. Coba apa ini? Ini jelas melanggar daripada syariat Allah Subhanahu. Mustahil virus ini mematikan, mustahil saya katakan. Ya, karena tidak ada dua perbuatan, tidak ada. Wahdaniyat fil af'al, tidak ada perbuatan selain Allah Ta'ala, tidak ada. Ini pastikan harus begitu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tegas dalam hal ini. Tidak ada, saya katakan tidak ada selain Allah menjadikan, tidak ada. Mau jin, mau setan, bukan jin, tidak ada kemampuan, tidak ada. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini paham wahdaniyat begitu. Wahdaniyat fil af'al namanya. Maha Esa dari segi af'alnya Allah Ta'ala. Faham Mu'tazilah, ya, orang yang di luar Ahlus Sunnah, faham persis, faham yang buat ini semua mengatakan ada mengadakan gitu. Jadi ada kekuatan geofisika, meteorologi dan geofisika menjadi lempeng-lempeng. Itu ilmu adat itu namanya, paham ya? Sehingga menjadikan banjir bandang, menjadikan gempa, tsunami, menjadikan. Ini hati-hati kalimat menjadikan. Kembali kepada paham wahdaniyat, mustahil ya, mustahil bagi selain Allah Ta'ala bisa menjadikan. Mau lempeng, mau balok, mau apa ya, jangankan lempeng, mau apa itu tidak ada ya. Lempeng kecil, balok sekalian, apalagi lebih besar daripada balok. Ini ilmu meteorologi, dan ada ilmuwan itu, ilmu meteorologi. Saya juga mengakui ada ilmuwan itu, ilmu meteorologi dan geofisika, pengetahuan alam, kekuatan apa namanya, ini macam-macam ini ya, ilmu-ilmu alam itu akan menjadi energi ya, kumpul angin, asap apa menjadi sehingga menjadikan. Ini kalimat menjadikan ini loh harus paham, jangan sampai terlena dengan ilmu itu. Maka dikatakan manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan. Ini yang artinya orang semakin canggih, semakin menambahkan ilmunya, semakin canggih dunianya, ahli teknologi, dia semakin kafir, semakin jauh dari Allah Subhanahu. Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini mereka orang kafir. Dikatakan dalam lantardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Secanggih apapun Yahudi, secanggih apapun orang Nasrani, tetap saja Nasrani tetap Nasrani, bukan agama Islam. Yahudi tetap Yahudi, bukan Islam. Jelas. Itu mereka diberi kepintaran oleh Allah Ta'ala, dan itu sudah dalam nas Al-Quran. Qauluhu Ta'ala apa? Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini sudah nas. Orang Yahudi, orang Nasrani ini sudah diciptakan orang-orang pintar semua. Akan kepintarannya orang Nasrani itu diakui dunia. Orang Yahudi diakui, mengakui pintarnya itu. Cuma kita tahu bahwa pintar ini tidak bisa menjamin benar.
Banyak orang pintar yang tersesat. Maka jangan kecil hati orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, orang nggak tahu, jangan kecil hati. Masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah dengan kebodohannya. Jangan bangga jadi orang pintar. Banyak orang pintar keblinger. Pintar itu artinya umum, ya. Pintar bohong namanya pintar. Pintar korupsi namanya pintar. Pintar rampok, pintar nyuri, pintar itu umum namanya. Kalau benar cuma satu. Benar itu orang yang melakukan sesuai dengan keahliannya. Ini namanya benar. Orang ahli zikir, lakukan zikir yang sebenarnya. Orang berdoa, lakukan berdoa yang sebenarnya. Jangan pura-pura berdoa. Jangan pura-pura nangis. Allah Subhanahu tidak butuh tangisan kamu. Kamu menangis sampai keluar darah, tidak ada arti kalau tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sekalipun Anda menangis darah, meneteskan darah, tangisan air mata, tidak berarti kalau tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Semua ini pura-pura menangis, pura-pura teriak, ya Allah. Anda latah mengatakan Allah, Anda mengatakan Allah tidak sadar, tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala beda dari segi makhluk dan semua makhluk-makhluknya. Jadi faham Mu'tazilah harus kita ketahui bi annal 'abda yakhluqu af'alan nafsiyah bi qudratin khalaqallahu ta'ala fi. Li'annahum lam yaj'alu khaliqatal 'abdi ka khaliqatillah. Karena mereka Mu'tazilah tidak menjadikan ciptaan Allah taala secara mutlak. Ya, tidak secara keseluruhan. Masih mengatakan bahwa manusia itu andil dalam perbuatan Allah. Manusia banyak andil dalam pekerjaan Allah. Ini ada kata-kata andilnya ini yang salah. Ya. Jadi manusia punya rencana, Tuhan punya kuasa. Ini lama-lama nanti Tuhan bisa diatur. Ya kan? Ya terserah gue. Ya kalau tuh gue mau gini, ya Tuhan begini. Nah ini yang beratnya seperti itu. Karena rencana yang megang kita. Nanti Tuhan yang itu mengizinin, ini izin Tuhan, ini ada izin segala. Izinnya gimana? Izin Tuhan. Kolaborasi ini gimana? Ini nggak paham wahdaniat. Ini banyak orang yang ngerti makna. Semua dengan izin Tuhan. Saya bisa jadi orang kaya, izin Tuhan. Kapan ente izin? Izin emangnya PT apa? Bukan PT Tuhan itu. Izin Tuhan. Hantu itu bukan Tuhan. Ya, pahamlah Allah Subhanahu, pahamlah sifat wahdaniyah lillahi Subhanahu wa ta'ala. Ja'alu al-'abda muftaqiran ila al-asbab wal wasail. Wa dhahaba ulama ma wara'an nahri, dan berpendapat ulama-ulama yang di belakang sungai. Ini istilah ada dulu itu ada ulama di negara Timur Tengah. Ini ada ulama yang masyhur di negeri Yaman sana, dikatakan ulama wara'an nahri. Kalau sekarang itu kayak ulama Jawa Timur gitu loh. Karena di Jawa Timur banyak orang-orang alim dulu, bukan sekarang ya. Dulu itu wali songo banyak di sana ya. Paham ya? Maka disebut ulama Jawa Timur dulu. Ya. Dulu sekarang beda. Ya. Dulu NU dulu, sekarang NO. Kalau dulu NU ya, sekarang NO. Apa NO artinya? Masya Allah ya, sampai ke situ ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Jadi paham wahdaniyah insyaallah selamat. Ulama umma wara'an nahri berpendapat ila takfirih, mereka kafir. Mu'tazilah kafir, ulama orang-orang khusus bagi ja'alu al-majusa hala. Ya, jadi orang-orang majusi ya, menyembah para penyembah visual. Nah, bukan menyembah visual, menyembah bayangan. Jadi ini seolah-olah kan ya, kurang mantap. Li'annahum la yasbitullaha illa syirik. Apa alasannya menyembah visual? Alasannya apa? Karena belum bisa menetapkan bahwa Allah Ta'ala fi'ilnya kecuali ada bantuan. Ya, anggapnya Allah Ta'ala butuh bantuan. Buktinya bantuan malaikat Allah Ta'ala ini adalah pembantu Tuhan. Para nabi rusul pembantu. Ini pembantu. Ini masih syariat ini dianggap pembantu. Ya,
membantu mendukung Allah Ta'ala didukung. Ada dukung Allah Ta'ala gimana? Ini repot itu, sana-sana repot ya. La yusbitullah illa syurakan wa haula asbatullah syurakaan katsiran. Banyak yang menyebutkan Allah wa yakuna ma'u fil wujud mu'atsiran. Annahu la ta'sira lil asbab al-'adiyah fi musabbabatiha. Jadi kesimpulan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, poin pertama harus meyakini tidak ada taksir bagi sebab-sebab 'adiyah. Tidak ada taksir. Artinya tidak ada yang tidak ada taksir, tidak ada yang menjadikan, itu namanya la taksira lil asbabil 'adiyah fi musabbabatiha. Fala taksira lin nar fil harti. Di sini dikatakan bahwa tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menjadikan bagi api itu membakar. Api itu nggak membakar. Ini salah. Jadi api membakar itu ada biasa namanya, umum ya. Cara hakikat nggak membakar. Api diciptakan, panas juga diciptakan ya. Jadi api itu cara hukum akal. Api, paham api ya? Menurut hukum akal nggak pasti panas. Api itu tidak pasti panas. Terus apa? Boleh, artinya boleh panas, boleh enggak. Bisa panas, bisa enggak api itu. Nah ini canggihnya orang Fatwa. Bisa mengatakan api, lebih orang jaduk ini, orang kebal. Api itu tidak punya taksir, tidak bisa menjadikan panas, tidak bisa. Ini kan sangat bertentangan sekali dengan ilmu, itu kan? Artinya api itu boleh panas, boleh enggak, gitu loh. Nerima enggak kira-kira? Panas. Api panas kan kalau disentuh, kalau dilihatin panas enggak kira-kira? Kita lihat wah, enggak panas. Panasnya kalau disentuh doang. Dan kalau terjadi panas, bukan api yang memanaskan, api itu makhluk. Panas juga makhluk. Api itu diciptakan, panas juga diciptakan. Ya, kenapa api dikatakan panasnya itu jais? Boleh Pak? Iya, karena panas itu bukan hanya miliknya api, gitu ya. Ada panas lain daripada yang bukan api, panas banyak. Panas hati, api bukan. Panas kepala pening, apalagi panas badan, bukan api kan? Ada panas dingin, bukan api. Itu artinya bahwa api ini tidak pasti panas, karena api itu tidak selalu ada. Panas itu tidak selalu ada pada api. Bisa ada panas pada selain api. Ini jelas bahwa api ini makhluk, bukan kholik, bukan pencipta. Api ini diciptakan, bukan pencipta. Kenapa saya katakan berulang-ulang? Iya, karena ada orang meyakini Tuhannya api. Pernah dengar Tuhannya api? Agama Majusi penyembah api, coba bayangkan. Ya, itu masa orang Islam begitu sama api. Masya Allah ya. Ya api saja, biasa saja. Kenapa? Kebakaran saja, biasa saja, nggak usah. Ya, nggak usah terlalu lebay. Gitu. Ini orang kadang terlalu lebay sampai disembah-sembah kan lebay. Sudah tahu ada pemadam api sudah. Gitu ya, jangan terlalu lebay. Ini repot ya, terlalu lebay. Oh, api itu masalah penting sekali. Sehingga membuat ya kan seolah-olah ini ahli teknologi. Api ini akan menimbulkan, menjadikan macam-macam. Pembakaran terus, wah ini udah. Apalagi menjadi jet tempur, udah sekelas. Udah itu cuma nggak ngomong Tuhan aja ya. Jadi pengapian juga penting. Yang penting ada pengapian. Mesin kalau nggak ada pengapian nggak hidup. Oh berarti ini pengapian. Api ternyata Tuhan. Gue repot ternyata. Tuhan api gara-gara masalah pengapian doang. Itu motor kalau nggak ada pengapian kan mati ya. Motor mesin apa kalau nggak ada pengapian kan? Atau dikasih bensin tapi nggak ada api, coba curiga ini ada apa ini? Gitu ya. Maksudnya boleh lah, belajar itu boleh begitu, ilmu pengetahuan alam itu ada hikmahnya. Anda bisa cari uang di situ ya kan, bisa mendapatkan ilmu itu bagus ya, faedah.
hanya karena mengenal api panas saja bisa jadi ahli kimia, ahli apa. Tapi ini dia sari tauhid, ini masalahnya begitu, enggak ada apa-apa itu jadi. Asbatul musafala taksirun linnar fil haqi. Ini musannif langsung mengatakan tidak ada taksir bagi api membakar. Ya tidak ada. Karena yang membakar bukan api gitu ya. Kalau cara adat ya api. Makanya nggak ada hutan kebakaran itu nggak ada kalau orang paham tuh nggak ada hutan kebakaran. Rumah kebakaran juga kebakaran nggak ada kebakaran paham ya. Dibakar. Percaya nggak kira-kira? Ini kebakaran sendiri, dah, mustahil bakar, dibakar. Siapa yang penting yang bakar itu bukan api, bukan. Gitu. Paham ya? Pelakunya bukan si api, bukan. Jangan kau salahkan. Ya padamkan saja gitu ya. Jadi kebakaran itu tidak ada. Ini saya katakan, silakan ada datangkan ilmu teknologi ke sini. Tidak ada api membakar, tidak ada. Ya, tidak ada api bisa membakar gitu loh, tidak ada, mustahil. Jadi apa? Ya bukan api yang membakar. Terus pokoknya bukan api. Repot ini paham ini. Saya repot ini. Nyampein paham nggak ada api membakar ini repot. Nyatanya pada, lah ya itu disentuh, dipegang, jangan dipegang itu Pak. Jadi tidak ada semua daripada makhluk-makhluknya itu menjadikan la taksirul nar fil harbi. Ini lagi wala li ta'am fi syab'i. Tidak ada makanan mengenyangkan, tidak ada. Wah ini kan sulit dipahami. Sering makan enggak bakal lapar. Tidak ada makanan bisa menjadikan kan? Tidak ada. Nasi mengenyangkan tidak ada. Bohong itu. Nasi itu dibuat, kenyangnya dibuat, dijadikan. Ada orang nggak makan, kenyang terus ada. Orang makan terus nggak kenyang juga ada. Paham nggak? Makan, lu pagi makan, sore makan. Lu kapan kenyangnya lu makan baik? Ya, ini khawarid ini namanya. Orang khawarid, udah perutnya udah besar. Ini kapan kenyang dia makan lagi, udah makan, udah satu piring habis, kulkas buka apa berjalan. Ya Allah, innalillah. Orang ini udah gak ada ukurannya. Wah, nggak ada lisan zikir sama sekali, ada ini ngomong kayak, masya Allah ya. Pokoknya ada waktunya di bulan Rajab, ya tahanlah makan, puasa gitu loh maksudnya. Ini makan baik, ya. Berhenti kenapa makan? Gak bisa Pak, bentar lagi puasa, ya jangan kau turutin hawa nafsu. Sekali-kali latihan puasa Senin Kemis gitu ya. Bulannya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan mentang-mentang punya uang banyak, jangan mentang-mentang punya makanan banyak. Ada aturan. Sampai ini manusia bukan binatang. Ya, binatang aja makanannya ada aturan, ini manusia nggak ada aturan. Sudah berapa piring udah habis, masih mau mobil jalan. Ya Allah, ini makan duduk, Bismillah, ya. Ini manusia beda dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu suap. Makan nggak ada, ambil main lagi, waduh kacau ini. Sampai disuapin. Masya Allah. Innalillah zaman akhir ya. Dia zaman akhir nggak mau tahu orang kelaparan, nggak tahu, nggak kenal orang kelaparan, mampus aja lu. Setelah kelaparan malah dong. Masya Allah, mampus lu nggak dapat makan, salah sendiri lu nggak cari, dibego-bego. Jadi nggak ada rasa apa namanya ya, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kenyang. Dia bersembah sujud kepada makanan yang disembah. Ulama mengatakan bahwa sampai ulama ahli tasawuf mengatakan apa, mangkana himmatu ma yakhruju ma yadkhulu min fammi kana qimatu ma yakhruju min batni. Ini ahli sufi mengatakan, Imam Ibnu Athaillah, siapa orangnya kok cita-citanya hanya yang dimakan, orang yang penting makan, ini citanya itu doang, pola pikirnya hanya yang dimakan.
Lagi-lagi urusan pagi, sore, mau tidur, bangun tidur, makan lagi, yang penting makan, yang penting makan. Orang pikiran benak, pikiran diajak bicara, makan lagi urusannya. Kalau nggak ada makanan nggak berangkat ngaji, makan lagi urusannya. Ada orang benak pikirannya cuma itu saja, masalah makanan di konsep begini supaya dapat makanan tuh di konsep macam-macam lah. Maka himmatu ma yadkhulu min fammi. Siapa orang yang cita-citanya hanya dimakan, maka nilai orang itu seperti yang dikeluarkan. Paham nggak? Nilainya malah lebih utama kotoran. Kotoran itu utama. Utamanya gimana? Ya dibawa oleh manusia ke sana kemari membawa kotoran, iya kan? Kotoran sebelum masuk dipuja-puja oleh manusia, makanan diiklanin oleh orang cakep-cakep, ini makanan, ini minuman, ini ya sampai alat-alat berbuat ini karena memuja-muja makan. Setelah itu jadi disimpan manusia, dibawa ke sana kemari. Jadi kalau ini udah pengen keluar, ini mau jenderal mau apa sih mau keluar, itu ya udah kerasa mulus keluar nih. Ntar dulu sabar, kenapa udah berhias? Enggak, pokoknya saya keluar di sini. Harus hormat nggak? Kalau sudah keluar, udah kelasnya intelijen ini, nggak boleh ada yang tahu. Jadi awalnya kotoran ini, awalnya dipuja-puja, akhirnya juga disimpan rapi. Manusia awalnya air yang menjijikan, akhirnya bangkai. Nah, gitu ya. Jadi dilihat dari awalnya manusia dan akhirnya semua menjijikan. Orang semua jijik, kecuali orang-orang yang gila yang gak jijik. Ya, ada air itu diminum. Qala al-musannifu rahimahullah fala ta'thira lin-nar fil harqi, tidak ada api yang bisa membakar. Wal wala lit-ta'am fil syaqi, tidak ada makanan bisa menjadikan kenyang. Ya, ini dinazar ini sekali-kali. Ya, jangan didengar saja begitu. Nanti ditanya lagi dibahas. Wala lisikin fil qati, tidak ada pisau ya akan memotong, tidak. Jadi nyatanya kalau memotong kan dipegang dulu, kalau dilihatin bisa enggak gitu. Semua ada syarat-syaratnya, tanda-tanda enggak bisa semua memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini tidak ada yang tidak melahirkan dan tidak seperti dilahirkan. Wala disikin wa hakada dan seterusnya. Jadi faman i'taqada anna syai'an minha yu'athir bi nafsihi fala niza' fi kufrihi. Jadi siapa orang yang mempunyai keyakinan i'tiqad bahwa sesuatu itu bisa menjadikan dengan sendirinya itu sesuatu, maka tidak ada perselisihan para ulama, fala niza' fi kufrihi. Dia telah keluar dari agama Islam. Disadari atau tidak, kalau bahwa ada sesuatu dari yang selain Allah kok bisa menjadikan, maka dia telah kufur, dia telah keluar dari agama Islam. Meyakini ada apalagi ilmu dukun ini masya Allah ya, naudzubillah, jauhkan kita dari ilmu perdukunan, ilmu jin setan ya, ilmu itu masya Allah, meyakini. Fala niza' fi kufri, hati-hati. Wa qala fala niza' wa man i'taqada anna syai'an min hal yu'athiru bi quwwatin aw Allah fihi fa huwa fasik. Jadi orang yang meyakini bahwa sesuatu mempunyai taksir dengan kekuatan yang diciptakan Allah, dianggapnya Allah Ta'ala menciptakan kekuatan dititipkan pada seseorang ini bisa menjadi jalan. Ini bukan karena namanya fasik, orang akidahnya rusak, rusak. Bahwa ada kekuatan yang telah dititip, ini mendapatkan titipan kekuatan. Dia anggapnya Allah nitipin kekuatan pada setiap orang. Ada yang dititipin kuat, ada yang dititipin lemah. Emangnya titip apa titip? Nah ini ya, nggak ada titipan ya, tetap wahdan fil af'al. Kaman i'taqada annal abda yakhluqu af'alihi nafsi ala, seperti orang yang meyakini bahwa hamba telah bisa menciptakan dengan ikhtiarnya, sabi qudratin khalaqallahu fihi. Wa man i'taqada annahu la ta'sira li syai'in minha wa innamal mu'assir huwa Allah Ta'ala.
Tapi ada orang, siapa orang yang meyakini bahwa tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menjadikan bagi suatu, bahwa taksir adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah. Lakin bainaha wa baina musabbabatiha talazumun aqliyun famata wujidatin nar masal wujidal ikhraq fa huwa jahilun bihaqiqatil hukmi. Orang sudah benar, keyakinannya sudah benar bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada makhluk-makhluknya bisa menciptakan kecuali Allah yang bisa. Tapi mengatakan bahwa perkara adat nih. Kalau ada api pasti panas, kalau ada nasi pasti kenyang, pasti itu bahwa menurut hukum akal, logika akal. Ini orang tidak tahu hukum akli namanya. Hukum adat dikatakan hukum akli. Gitu ya. Itu bangsa-bangsa adat itu jangan dikatakan ini adalah hukum akal. Banyak orang mengatakan begitu. Ada orang kecelakaan sampai nggak mati, ini nggak habis pikir, nggak masuk akal. Nyatanya mati kok, nggak masuk akal gimana? Ada orang kecelakaan, emang semua orang kecelakaan mati? Yang hidup banyak, lu nggak habis pikir, lu tabrak mobil kok nggak bisa mati? Itu nggak masuk akal, gitu. Ada, gitu. Kecuali nggak ada. Kalau nggak masuk akal nggak ada, gitu ya. Jadi itu bangsa ada api, ada panas, ada nasi dimakan kenyang. Ini adat namanya, ada. Hukum ada, bukan hukum akal, bukan. Ada api, ada panas, ada matahari, ada panas. Ini adat, paham adat? Biasa, umum, kejadiannya seperti itu, dari dulu seperti itu biasa. Kalau tidak seperti itu namanya khawarikul adat. Fahuwa jahilun bihaqiqatil hukmi. Banyak orang bodoh dengan haqiqatil hukmi. Hukum yang sebenarnya, hukum adat dikatakan hukum akal. Apa efek sampingnya orang mengatakan adat kok dikatakan akal? Rubama jarahu dzalik ilal kufri. Dia akan menjadi kufur li'annahu, kenapa? Qad yuaddi ila inkaril umuril khariqah bil adat. Orang yang sudah kuat mengatakan bahwa hukum adat dikatakan hukum akal, ini efeknya akan terjadi dia tidak percaya dengan perkara khawarikul adat. Susah untuk percaya khawarik. Kamu'jizatil anbiya alaihimus salatu wassalam, seperti mukjizatnya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk mukjizat. Mukjizat itu perkara yang kejadian yang khawarik, yang tidak pada umumnya. Ya, seperti kejadian-kejadian alam barzah, alam kubur. Nah, ini orang nggak bisa percaya alam barzah, alam kubur. Karena apa? Belum tahu yang namanya khawarik, itu belum tahu. Belum pernah membuktikan. Bahkan nyata, jelas nyata sekali. Orang takut dengan alam kubur itu hampir nggak ada, malah takut sama corona. Nah gitu, lebih takut dengan berita corona, berita virus lebih takut. Berita-berita alam barzah nggak ada yang takut, hampir nggak ada yang takut, nggak ada yang melaksanakan, bahkan pada meninggalkan. Ya, bagaimana orang meninggalkan apa? La ta'kulu amwalal yatim, jangan kau makan harta anak yatim. Jangan kau makan, jangan kau kutik-kutik harta Islam, orang Islam, harta dana haji, jangan. Lakukan biasa saja. Ulamanya berfatwa memperbolehkan umpamanya. Nah ini enggak takut akhirat. Ayo kita lakukan protokol kesehatan. Ulama ikut-ikut teriak protokol kesehatan. Ada apa gerangan coba? Ya, ini ada apa? Ini protokol kesehatannya dilakukan, lakukan saja, nggak usah ngajak-ngajak. Iya, ya. Ini maksudnya gini, bicara khusus orang Islam, orang beriman kepada Allah. Lebih kita harus tingkatkan takut kepada akhirat, takut kepada Allah. Ittaqullah namanya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Takutlah kepada Allah. Ini orang nggak bisa takut kepada Allah kalau tidak ada iman. Nggak ada orang takut kepada Allah kecuali orang yang beriman. Orang nggak iman nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya orang bisa sembunyi dari Allah. Dianggapnya antum bisa
Nggak bisa. Allah Ta'ala wajib melihat, Allah Ta'ala wajib mendengar, pasti mendengar, pasti melihat. Kita harus paham wahdanatul dzat, wahdanatul sifat, wahdanatul af'al. Mu'jizatil anbiya alaihimus salatu wassalam, ini perkara yang khawariqul adat, kejadian yang tidak pada umumnya. Wa kabi'satil ajsam, seperti ditarikan, dibangunkannya jasad setelah meninggal dunia, nanti kelak akan dikumpulkan di arah-arah mahsyar. Enggak ada orang percaya, enggak ada. Ya, enggak ada. Artinya ada cuman sedikit. Yang ada takut virus gitu ya. Kalau sekarang, kalau virus pada takut semua, langsung maskernya double-double. Ya. Suruh jaga jarak semua. Ini perintah suruh merapatkan barisan, disuruh pegang. Nggak boleh sholat Jumat, lama-lama nggak boleh taklim, nggak boleh sholat, ini semua. Dananya mau dipakai semua untuk infrastruktur, ya. Kotak amal nanti kayu. Masya Allah, sudah berkontribusi banyak ini Islam, masih ada diulik-ulik. Jadi artinya secara akidah fala yanju illa man i'taqad annahu la ta'sira li syai'in minha. Tidak akan selamat akidah seseorang kecuali orang yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa menjadikan selain Allah. Ini orang yang selamat. Orang yang tidak selamat, orang yang meyakini ada perbuatan selain Allah. Ini nggak selamat akidahnya. Ada yang bisa menjadikan, ada loh sebenarnya. Selain Allah ada loh. Gitu loh. Dia ada-adain. Nggak ada tapi dia ada sebenarnya ada. Ini jin setan ada loh, ada. Nggak tahu ditahu, dianggapnya tahu. Ini bohong, itu ada di pojok. Ini ada loh, diada-adain yang nggak tahu, dibohong-bohongin gitu, dipaksa-paksain. Orang nggak paham ilmu jin setan itu ada ya. Ya ada gimana? Nggak melihat ya nggak ada. Nggak lihat dengan mata, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak lihat dengan mata pasti ada. Beda loh. Adanya Allah dengan adanya makhluk beda. Adanya Allah wajib, ya, tidak adanya mustahil. Adanya makhluk jaiz. Jaiz itu apa? Boleh ada, boleh tidak ada makhluk manusia, apalagi jin setan. Boleh ada, boleh nggak ada. Ini nggak ada, ini pasti adanya. Nah ini yang repot ini. Pasti orang ada jinnya, ada setannya. Nah ini yang pasti-pasti itu boleh ada, boleh nggak ada kok. Nggak percaya. Allah Ta'ala yang pasti ada. Paham ya? Selain Allah boleh ada, boleh nggak ada. Misalkan ada bener juga boleh dikatakan nggak ada. Boleh. Emang nggak boleh apa? Kebohongan ya bohong boleh. Kalau dalam hal ini gitu. Kalau musannif orang tidak paham hukum akli wajib mustahil jaiz, ya, meyakini sehingga hukum adat dikatakan wajib, ini efek sampingnya nanti tidak percaya, susah diajak bicara akhirat, tidak percaya alam barzah, alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, nggak ada percaya, nggak ada. Bagaimana belum pernah melakukan. Orang pengennya percaya kalau udah jadi, kalau udah bencana baru percaya gitu. Percaya kalau udah datang musibah baru percaya gitu. Baru teriak-teriak. Orang kan mestinya sedia payung sebelum hujan kan begitu ya. Iman, jaga imannya. Fala yanju illa man, tidak ada orang selamat kecuali orang yang punya keyakinan bahwa tidak ada taksir, tidak ada yang bisa menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan ini. Wa annahu la talazuma bainahuma wa baina musabbabatiha bi an i'taqada sihhatat takhalluf. Manusia harus meyakini bahwa semua asbabul aliyah, sebab-sebab bangsa adat bisa juga terjadi tidak tepat. Contoh seperti misalnya ada gelap mendung, bukan berarti hujan, nggak mesti ada mendung pasti hujan, gitu ya. Contohnya seperti itu. Apa ada tanda-tanda kerusakan? Pasti nggak pasti, nggak ada tanda-tanda doang. Cuman kebanyakan 99% kalau sudah ada tanda-tanda, sudah tanda-tandanya sudah banyak, ini berarti sudah dekat, gitu ya. Maka kullu dikatakan kullu atin qarib
wa ma madhu ba'id. Tiap-tiap yang akan datang, yang akan terjadi dikatakan dekat karena akan terjadi. Wa kullu atin qarib, wa tiap-tiap yang sudah lewat jauh karena tidak akan jumpa lagi. Gitu ya. Maka akhir zaman kiamat ini dekat karena pasti datang. Percaya nggak percaya pasti gitu loh. Kematian pasti datang. Dekat kematian. Manusia itu dekat. Ya. Jadi kiamat akan dekat karena pasti datang. Fala yang tidak selamat orang yang meyakini bahwa la ta'sir li syai'in wa annahu la talazu bainahu bi an i'taqada sihhat at-takhalluf. Jadi orang meyakini yang benar sah sulaya fayumkinu ayyujad as-sabab wa la yujad al-musabbab. Bisa juga terjadi ditemukan sebab tidak ada musabbabnya. Ada kejadian tidak ada tanda-tanda juga bisa, atau sebaliknya ada tanda-tanda kejadian tidak terjadi juga bisa. Gitu ya. Boleh saja. Gitu ya. Kayak tanda-tanda ini lahir, ini perempuan laki, boleh di USG lelaki, lahir perempuan bisa sah gitu ya. Enggak bisa. Ini memastikan kalau diunduh pasti. Ya memang banyakkan begitu. Ya yang enggak apa juga banyak gitu ya. Jadi artinya gini, ini namanya kejadian yang khawariqul ad. Tanda-tandanya laki kok kelahirannya perempuan, ini khawarik namanya. Enggak umum. Paham ya? Tanda-tandanya hujan kok enggak hujan, ini khawarik namanya. Kalau umumnya kalau udah gelap hujan biasanya. Tapi kan ada gelap doang, nggak hujan-hujan, atau sebaliknya cerah atau hujan. Itu artinya sebab dengan musabab seperti itu. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa tidak ada fi'il selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala adalah ciptaan. Liqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala ciptakan kalian dan Allah Ta'ala ciptakan perbuatan kalian. Perbuatan diciptakan, bukan ada berbuat sendiri. Wallahu wa'al muwaffiq. Allah Ta'ala mudah-mudahan yang memberikan taufik kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbal